Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Amelia dengan NPM 232121139 dari kelas D. Di sini saya akan mengulas modul ajar dengan metode PJBL pada teks berita yang disusun oleh Ria Komariahto, Sarjana Pendidikan dari instansi SMK Negeri 2 Samarinda. Yang pertama di sini saya akan mengulas mengenai informasi umum yang dimana bagian ini memberikan identitas modul dan konteks penggunaannya. Informasi ini krusial agar guru lain dapat memahami untuk kelas dan alokasi waktu yang tepat modul ini dirancang. Fase F menunjukkan target untuk kelas 11 dan 12 SMA atau SMK, alokasi waktu 2 kali 45 menit atau 90 menit. Selanjutnya, kompetensi awal di sini menyebutkan bahwa peserta didik memiliki pemahaman tentang teks berita yang akurat dan aktual, menyajikan fakta dan opini, serta mencari sumber lain. Ini menjadi dasar bagi guru untuk merancang kegiatan selanjutnya. Selanjutnya, profil pelajar Pancasila mengintegrasikan dimensi profil pelajar Pancasila yang beriman, gotong royong, dan bernalar kritis. Adalah langkah yang sangat baik. Ini memastikan pembelajaran tidak hanya fokus pada aspek kognitif, tetapi juga pada pembentukan karakter siswa dalam pelaksanaan kegiatan. Guru perlu secara eksplisit menstimulasi dan mengamati perkembangan profil ini. Selanjutnya, sarana dan prasarana. Daftar sarana seperti laptop, LCD, video, berita, buku panduan, dan siswa ini menunjukkan kebutuhan minimal untuk melaksanakan pembelajaran ini. Ketersediaan video berita dari YouTube memberikan fleksibilitas dalam pemilihan contoh berita yang aktual dan relevan. Selanjutnya, target peserta didik. Di sini menyebutkan target peserta didik adalah reguler atau tipikal. Ini membantu guru dalam menyesuaikan metode dan materi jika ada kebutuhan khusus. Selanjutnya, model pembelajaran di sini mengambil model PJBL yang sebagai pendekatan utama yang sangat relevan dengan tujuan menghasilkan infografis berita. PJBL juga mendorong keterlibatan aktif siswa dalam memecahkan masalah dan menciptakan produk. Selanjutnya, komponen inti. Persiapan guru sebelum mengajar. Langkah-langkah persiapan menyiapkan laptop, lembar kerja, lembar penilaian, dan menjelaskan penilaian serta rencana kegiatan. Menunjukkan perencanaan yang matang dari guru. Ini penting untuk kelancaran proses pembelajaran. Selanjutnya, capaian pembelajaran menyebutkan capaian pembelajaran F4 menulis yang fokus pada kemampuan menulis teks berita tentang materi kompleks dan alur yang urut, informasi akurat, dan sumber yang valid. Selanjutnya, tujuan pembelajaran pada modul ini merinci tujuan pembelajaran yang spesifik, yaitu melalui PJBL siswa dapat menulis teks berita dengan tema tertentu, memperhatikan kalimat efektif, dan unsur berita. Tujuan ini terukur untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran serta asesmen. Instrumen terlampir ini mengidentifikasi 3 jenis asesmen: awal, formatif, dan sumatif. Adalah praktek yang baik untuk membantu perkembangan belajar siswa secara berkelanjutan. Asesmen sumatif berupa proyek, menulis naskah berita, dan infografis, sangat sesuai dengan model VJBL. Pemahaman bermakna menjelaskan bahwa siswa dapat menulis naskah berita dengan memperhatikan tema aktual, unsur berita, dan kalimat efektif, menunjukkan relevansi pembelajaran dengan keterampilan yang dibutuhkan di dunia nyata. Selanjutnya, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik yang diajukan sangat baik untuk merancang pemikiran siswa di awal pembelajaran dan mengaitkan dengan pengalaman mereka menonton berita.
Selanjutnya materi pembelajaran di sini menyebutkan materi pokok adalah teks berita, persyaratan pengetahuan, mengidentifikasi persyaratan pengetahuan siswa, memahami teks berita, unsur berita, dan mencari informasi yang membantu guru memastikan siswa memiliki bekal yang cukup sebelum memulai proyek. Selanjutnya ketersediaan materi, menyebutkan ketersediaan LKPD dan lembar refleksi menunjukkan bahwa guru telah menyiapkan sumber berita yang dibutuhkan siswa. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Tahap kegiatan pembelajaran dengan model PJBL ini yang pertama itu pendahuluan selama 5 menit. Kegiatan awal yang meliputi doa, respon kehadiran, penyampaian informasi tentang pembelajaran, kompetensi, ruang lingkup materi, tujuan, manfaat, langkah, dan metode penilaian. Selanjutnya proyek PJBL ini yang pertama itu pertanyaan mendasar, yaitu selama 10 menit, memulai dengan pertanyaan terkait video berita tragedi Kanjuruhan, sangat kontekstual dan dapat menarik perhatian siswa. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yaitu bahasa berita, gestur penyiar, cara mencari informasi yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mendesain perencanaan produk, yaitu selama 10 menit, membentuk kelompok dan memberikan tema berita yang beragam, seperti bisnis kulit buaya, teknologi, dan sebagainya, memberikan variasi dan potensi eksplorasi yang menarik, pembagian LKPD dan perintah untuk mengerti video yang diakses melalui platform digital. Selanjutnya, menyusun jadwal pembuatan. Tahap ini penting agar proyek berjalan terstruktur. Nah, selanjutnya memonitoring dan perkembangan proyek, yaitu selama 20 menit. Kegiatan ini meliputi pengamatan video, penulisan hasil LKPD dan infografis, respon terhadap pertanyaan guru tentang kemajuan, dan diskusi jika ada kesulitan. Selanjutnya menguji hasil atau penilaian, yaitu selama 20 menit. Presentasi kelompok dan memberikan tahap tanggapan adalah cara yang baik untuk berbagi hasil dan melatih keterampilan komunikasi serta memberikan umpan balik. Dan refleksi pengalaman belajar dan menyampaikan kesulitan juga merupakan bagian penting dari proses pembelajaran. Selanjutnya penutup, yaitu selama 5 menit. Kegiatan ini menutup meliputi mendasarkan arahan guru untuk materi selanjutnya dan penguatan materi yang telah dipelajari dengan mendorong siswa mencari referensi tambahan. Selanjutnya materi ajar. Di sini yang menjelaskan mengenai pengertian teks berita dan juga infografis. Selanjutnya jurnal refleksi. Refleksi guru, di sini pertanyaan-pertanyaan refleksi guru sangat baik untuk mengevaluasi efektif pembelajaran dan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki. Selanjutnya refleksi peserta didik. Pertanyaan ini membantu mereka merefleksikan pemahaman, keterampilan, dan pengalaman belajar mereka. Selanjutnya lembar pertanyaan untuk peserta didik tentang guru. Ini adalah instrumen yang berharga untuk mendapatkan feedback dari siswa tentang metode pengajaran guru secara anonim, sehingga mendorong jawaban yang jujur. Selanjutnya asesmen. Nah, di sini bagian asesmen dilakukan menjelaskan bahwa asesmen dilakukan melalui observasi portofolio individu maupun kelompok dan tes formatif. Selanjutnya lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD ini memberikan struktur bagi siswa dalam mengumpulkan informasi dan menyusun teks berita serta infografis. Selanjutnya rubrik penilaian. Rubrik penilaian yang mencakup struktur teks berita, kalimat efektif, presentasi, dan infografis memberikan kriteria yang jelas untuk menilai hasil kerja siswa. Selanjutnya lembar penilaian keterampilan membuat portofolio. Di sini juga lembar penilaian portofolio fokus pada proses dan kualitas hasil kerja siswa, termasuk kesesuaian rencana, ketepatan lembar kerja, akurasi data, logika urutan berita, daya tarik visual, dan kejelasan bahasa. Selanjutnya kegiatan pengayaan dan remedial. Di sini pengayaan memberikan alternatif. Kegiatan pengayaan sumber bacaan lanjutan membantu teman adalah cara yang baik untuk mengakomodasikan siswa dengan kecepatan belajar yang berbeda. Remedial ini suatu strategi remedial yang disebutkan pertemuan individu, aktivitas belajar tambahan yang disesuaikan dengan gaya belajar, menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan belajar siswa yang belum mencapai capaian pembelajaran. Jadi kesimpulan ulasan pembagian ini, secara keseluruhan modul ajar ini memiliki fondasi yang kuat dan menerapkan PJBL untuk pembelajaran teks berita. Setiap bagian memiliki tujuan dan kontribusi yang jelas terhadap keseluruhan desain pembelajaran. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.